Kalau kamu adalah seorang trader yang sedang berjuang melawan kekhawatiran setiap kali ada open posisi, atau yang selalu kecewa setiap kali harga hampir profit lalu pullback dengan cepat, maka simak video ini sampai habis. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapa risk and reward 1:1 lebih baik dari risk and reward 1:3. Kalian mungkin tahu kalau sebagian besar trader itu nggak kehilangan uang karena strateginya salah. Justru mereka kehilangan uang karena ekspektasi mereka terhadap trading itu terlalu tinggi. Sering juga kita dengar kalau trading itu minimal RR-nya 1:2 deh. Atau kalau bisa 1:3 itu lebih baik. Nah, statement-statement seperti ini membuat kita ngerasa kalau trading plan kita atau sistem trading kita tidak memenuhi hal itu, kita tidak layak atau tidak memenuhi standar sebagai trader yang baik. Di atas kertas mungkin benar. Semakin tinggi RR atau risk and reward ratio, maka hasil trading kita akan semakin baik. Kenyataannya, RR yang tinggi itu biasanya diiringi dengan win rate yang lebih kecil, konsekutif loss yang lebih panjang, bahkan tidak jarang trader pemula itu memindahkan level stop loss mereka karena waktu floating yang terlalu lama. Chapter 1. Fakta tentang risk and reward 1:3. Trading plan dengan RR 1:3 membuat setiap trade kita tuh terasa sangat menyiksa. Seakan-akan trade-nya nggak kunjung selesai. Setiap kali pullback kita takut, setiap kali open posisi kita khawatir, jangan-jangan floating profit ini berbalik menjadi loss. Di kalangan trader profesional, mungkin RR 1:3 itu wajar, karena secara emosional mereka udah siap. Tapi, kebanyakan trader pemula, regulasi emosi mereka tidak bekerja seperti itu. Mereka bahkan tidak memiliki level toleransi psikologis seperti trader profesional. Percayalah, mengeksekusi trading plan dengan risk and reward 1:3 itu tidak mudah. Plan itu memaksamu untuk menyaksikan harga yang sudah hampir profit, kemudian berbalik arah. Dan tidak jarang, karena panik, takut kehilangan, kamu bahkan menutup perdaganganmu seketika. Hal ini mungkin membuatmu marah. Bahkan yang lebih buruk lagi, merusak kepercayaanmu terhadap metodemu sendiri. Chapter 2. Realistis. Sekarang kita bahas secara matematis, namun realistis. Kamu mungkin pernah dengar, walaupun win rate 30%, dengan risk and reward 1:3, hasilnya akan tetap profit. Itu sama sekali tidak salah. Di atas kertas, itu benar. Tetapi, teori tidak mengcapture rasanya lebih sering kalah daripada menang. Teori tidak mengcapture penyesalan yang terjadi saat harga hampir menyentuh take profit lalu berbalik arah. Teori ini tidak mengcapture kesenangan saat floating profit yang berubah menjadi amarah. Teori ini tidak mengcapture seberapa seringnya kamu merubah stop loss karena takut kehilangan. Bahkan, teori ini juga tidak mengcapture keinginanmu untuk membalas kekalahan sebelumnya. Faktanya adalah, kebanyakan trader dengan trading plan 1:3 tidak benar-benar mendapatkan benefit 1:3 sesuai plan mereka. Hal ini disebabkan oleh regulasi emosi mereka yang belum berada di level tersebut. Sementara itu, trader dengan risk and reward 1:1, mereka memiliki win rate 55-60%. Mereka bahkan mengeksekusi pasar dengan lebih tenang. Perasaan lebih sering menang daripada kalah, meningkatkan kepercayaan diri mereka terhadap metodenya sendiri. Hal ini mendorong konsistensi, dan konsistensi selalu mengalahkan fantasi. Kamu lebih suka yang mana? Skenario 1, mendapatkan 6 kemenangan dari 10 trade dengan risk and reward 1:1. Atau skenario 2, mendapatkan 2-3 kemenangan dengan risk and reward 1:3. Ya mungkin beberapa orang masih mengatakan yang kedua terdengar lebih baik. Namun di balik itu,
Skenario 2 memungkinkan kamu untuk mengalami 5-6 kekalahan berturut-turut. Apakah kamu masih dalam kondisi emosional yang sama setelah kekalahan tersebut? Atau mungkin kekalahan beruntun itu membuat kamu bertanya-tanya, apakah kamu tidak di jalan yang tepat? Sekarang kita gunakan analogi lain. Kamu adalah pelari baru atau pelari pemula yang mencoba konsisten untuk berlari di bulan ini. Skenario pertama, kamu berlari dengan target 5 km dengan frekuensi 3-4 kali satu minggu. Skenario kedua, kamu berlari dengan target mungkin 30-40 km, namun frekuensinya lebih jarang, mungkin 1-2 kali satu minggu. Nah, menurut kamu, skenario mana yang memungkinkan untuk membuat kamu melakukannya secara konsisten? Sekarang, coba jujur kepada dirimu sendiri. Terkadang, pilihan yang terdengar baik tidak membangun kebiasaan yang baik. Target yang jauh membuatmu mengalami banyak hal di tengah perjalanan yang berpotensi membuatmu bereaksi dan mengambil keputusan yang tidak seharusnya. Chapter 3. Apa yang trader pemula perlukan? Kita tahu bahwa market tidak bergerak dalam garis yang jelas. Terkadang ia pullback, breakout, konsolidasi, impulsif, dan lain sebagainya. Sebagai trader pemula, yang kamu butuhkan bukanlah profit yang besar dalam sekali trade. Hal itu tidak membantumu mendapatkan kepercayaan diri yang baik. Kepercayaan diri yang baik datang dari kemenangan yang konsisten, dengan target yang achievable. Kemenangan besar hanyalah kejutan yang terkadang diiringi dengan kekacauan. Kemenangan kecil yang berulang adalah stabilitas yang membentuk pondasi dasar sebagai seorang trader. Selain itu, trader pemula juga butuh transaksi yang tidak menyiksa emosi untuk dapat membentuk kebiasaan yang baik. Trader juga ingin validasi. Mereka ingin merasa pintar. Mereka ingin merasa seperti analisisnya benar. Hal itu semua yang akan mendorong konsistensi sebagai seorang trader. Ini tentang memahami dirimu sendiri, membangun kebiasaan agar kamu bisa bertahan cukup lama di market, dan memiliki konsistensi terhadap kebiasaan baik tersebut. Karena trading bukan hanya tentang uang, ini mengenai biaya mental. Dan trading plan dengan risk and reward 1:3 membutuhkan biaya mental yang besar. Ia melibatkan psikis, kontrol emosi, dan pengalaman, yang sebagian besar trader pemula tidak punya. Chapter 4. Risk and reward 1:1 bukanlah akhir. Kita bicara tentang trading plan dengan risk and reward 1:1 sebagai tempat latihan, bukanlah sebuah limitasi. Ia mengajarkanmu untuk masuk dan keluar dengan tepat, kontrol emosi, konsistensi, dan psikologi trading. Setelah itu semua menjadi solid, bukan tidak mungkin untuk kamu bisa meningkatkan RR-mu. Tetapi, mencoba untuk memaksakan trading plan dengan risk and reward 1:3 sebelum memiliki pondasi trading yang kuat adalah seperti mencoba untuk berlari sebelum kamu bisa berjalan. Kamu tidak gagal karena buruk, tapi karena kamu terburu-buru. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga isi dari video ini bisa membantu memperbaiki hal-hal kecil dalam perjalanan tradingmu. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya.